Selamat pagi, Shalom, Haleluya. Ya, saudaraku, kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari beberapa pekan ini, ya. Belajar mengenal Tuhan lebih dalam, ya. Di bawah judul belajar mengenal Tuhan lebih dalam di masa yang sukar. Mari kita akan membaca kita dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Kita akan baca itu sama-sama. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, sukar. Sukar di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata perilous, ya. Tetapi saya lebih senang untuk mengajak Anda melihat kepada bahasa aslinya, yaitu kalepos, ya. Kalepos ini artinya, Bapak Ibu Saudara, sukar untuk dijalani. Kalepos juga berarti sukar untuk dihadapi, berat untuk ditanggung, penuh dengan persoalan. Kalepos juga berarti bahaya. Kalepos juga berarti keras, ganas, garang, dan kejam. Ya. Nah, dari makna bahasa asli ini kita menemukan pengertian bahwa pada hari-hari terakhir, artinya pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, akan datang masa atau waktu, ya, yang penuh dengan kesukaran yang multidimensional, ya. Bukan hanya kesukaran tantangan iman, tantangan rohani, tetapi juga tantangan hidup jasmani, ya. Kita semua mengalami itu. Kita semua merasakan itu. Ya. Iman kita tantangannya makin banyak. Juga dalam hidup jasmani kita kesukarannya juga banyak. Ya. Dan tentu tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada juga kesukaran jasmani, juga kesukaran jiwani. Apa itu kesukaran jiwani? Kesukaran yang membuat hati kita sedih, ya, gelisah, pikiran kita bingung, ya, macam-macam, suku, ya. Nah, ini adalah penyataan Tuhan kepada Rasul Paulus. Dia diberi Tuhan untuk menyingkapkan apa yang akan terjadi di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, ya. Nah, hari-hari ini kita di negara kita ini sedang penuh dengan satu isu utama, yaitu apa? Virus corona. Ya, saudara. Tapi kita mesti mengerti, saudara, ya, bahwa sebenarnya virus corona itu belum seberapa. Belum seberapa gimana, Pak? Belum seberapa menakutkan. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda, saudara, ya. Tetapi nanti kita akan membaca Alkitab. Tapi jangan khawatir, apa yang akan kita baca itu nanti, kalau kita menjadi anak Tuhan yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bukan termasuk orang yang akan melihat hal itu. Kita bukan termasuk orang yang akan mengalami hal itu, ya. Mari kita membaca dulu ayatnya. Wahyu 6 ayat 8. 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin, ya. Jadi ini salah satu nubuat akhir zaman. Dan ini terjadi sebenarnya setelah gereja Tuhan diangkat, diajak Tuhan naik,
Ya. Tadi kita membaca ada seekor kuda hijau kuning. Hijau kuning, bayangkan hijau ke kuning-kuningan, ya. Dan penunggangnya bernama maut. Jadi kita bisa membayangkan hijau kuning ini yang dimaksud hijau kuningnya mayat. Ya, kalau kita lihat mayat itu kalau dia udah lama dia jadi apa? Hijau kuning, walaupun diformalin jadi hijau-hijau kuning gitu. Ya. Dan kepada dia diberi kuasa atas seperempat dari bumi, artinya seperempat populasi dunia. Kalau kita google seperempat populasi dunia, ya, atau populasi dunia hari ini itu 8 miliar. Seperempatnya dari 8 miliar berapa? 2 miliar. 2 miliar ini diserahkan kepada makhluk ini yang disebut maut. Ya, kata maut itu di dalam bahasa Yunani dipakai kata thanatos, sama seperti kata sampar ini. Ya. Nah, makhluk ini diberi kuasa untuk apa? Diberi kuasa untuk apa? Membunuh. Dengan 1 pedang, 2 kelaparan, 3 sampar, 4 binatang buas. Jadi ada 4 instrumen. Ya, satunya pedang. Pedang ini bicara tentu dengan artian perang, ya. Zaman dulu, zamannya yang nulis itu orang kalau perang bawanya pedang, ya. Jadi 1 peperangan, 2 kelaparan, yang ketiga sampar. Apa ini sampar? Kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, sampar artinya penyakit, wabah penyakit yang mematikan. Dan 1 lagi binatang buas. Apakah ini secara hurufiah binatang buas atau orang yang seperti binatang buas? Ya. Nah, artinya 2 miliar itu diserahkan untuk dibunuh 4 instrumen. Kita berandai saja, ya. Kalau 4 instrumen masing-masing 1 berarti berapa? 2 miliar dibagi 4, 500 juta. 500 juta itu 2 kalinya penduduk Indonesia. Ya, bisa bayangkan ya, kalau kita nih tiap hari digencer sama berita-berita, ya. Itu kalau kita lihat Detikcom itu ada itu, ya, positif, meninggal, sembuh. Ya, kalau tidak salah hari ini meninggal 28 atau 30, saya lupa. Sembuhnya 20. Seperti urutan ini aja, klasemen Olimpiade, ya. Kalau ada yang urutkan juga Indonesia nomor berapa, ya. Dan itu terus setiap hari, ya. Karena itu saudaraku, ya, lebih berbahagia orang yang tidak baca berita. Kemarin saya postingan di Pelamongan, cuman 1 yang tidak pernah mikir corona, siapa? Minus. Karena dia tidak pakai handphone, dia juga tidak pernah nonton TV, ya, tidak pernah mikir itu. Pokoknya lapar, dia datang aja, berdiri, pasti dikasih dia. Benar enggak sih? Nggak pernah mikir soal kenyamanan bagi dia. Mbok tidur di mana aja nyaman dia. Kadang-kadang kita susah ya. Kalau kita pindah tidur, pindah tempat ke tempat teman atau saudara, mau tidur susah. Ya, dia di mana aja dia bisa tidur. Dia pakai baju apa aja, dia tidak bingung. Bahkan dia tidak ganti pun tidak bingung. Mungkin kita kadang-kadang kalau baju kita itu aja, istri saya bilang, "Wih, baju ini mbek minggu ini mesti nggo lho." Lah wis piye? Ya, Minus tidak pernah mikir itu. Ya. Nah, Anda yang tiap hari kerja, ya saya yakin kalau Anda kerja ya urusannya ya kerjaan Anda. Anda tidak akan ngopeni ini. Ada yang tiap hari bisa jam-jaman baca Facebook. Mas, saya juga posting tuh. Buka Facebook, corona. Buka IG,
corona. Buka Twitter, corona. Buka dompet, merana. Semua isinya corona. Ya, dibukai kemana-mana isinya corona. Ya, nanti lihat TV ya corona. Makanya daripada nganggur, lebih baik kerja. Jadi tidak ngurusi begitu-begitu. Ya, saudaraku, Tuhan kasih nubuat. Ya, salah satu instrumennya tadi adalah penyakit yang mematikan, sampar. Ya, dia akan membunuh 500 juta orang. Kenapa hal begini ini tidak membuat kita jadi takut ya? Kenapa hal ini tidak mempengaruhi kita? Ya, karena maaf ya, terus terang aja, pasti kita enggak baca. Mungkin ada yang belum pernah baca. Saya ya pernah baca, tapi enggak tak pikir. Tidak tiap hari saya buka ini. Ya, coba kalau kita itu tiap hari dihadapkan begitu terus, ya kita tertekan pasti. Ya. Nah, karena itu saudaraku, saya kasih himbauannya. Hati-hati dengan apa yang Anda baca. Hati-hati dengan apa yang Anda dengar. Sebab yang Anda baca, yang Anda dengar pasti akan mempengaruhi diri Anda. Ya, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu pasti mempengaruhi kita. Coba orang ngomong sama kita, dia bilang, kamu dirasani loh. Terpengaruh enggak? Pasti terpengaruh. Ya, mungkin kita akan apa? Emosi. Ya. Jadi apa yang kita dengar, yang kita baca pasti akan mempengaruhi kita. Karena itu, saudaraku, jangan dengarkan hoax. Ya. Ini istilah baru, istilah yang baru trending tahun 2019. Ya. Istilah gampangnya itu kabar bohong. Ya. Nah, masih ingat tidak dengan kisah 12 orang pengintai yang diutus untuk mengintai Kanaan? Yuk kita baca ya. Saya sudah sediakan di catatan kita. Mari kita baca dari catatan kita. 2, 3. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian pula mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Amin. Ya. Ini riwayat sejarah ini. Sebelum masuk Kanaan diutus 12 pengintai. Mereka kemudian menjelajahi negeri itu selama 40 hari. Setelah 40 hari mereka kembali, bawa beberapa barang bukti
Barang buktinya apa? Di antaranya buah anggur. Ya, dan anggurnya besar-besar. Ya, satu tandan mesti dipikul oleh 2 orang dengan kayu gandar. Jadi bisa bayangkan ya, kalau kita beli anggur, paling ya, kita bisa pegang pakai cukup 2 jari. Ini mereka mesti pikul. Ya. Ini hal yang benar. Ya. Tetapi ada hal-hal yang tidak benar, ada hal-hal yang dilebih-lebihkan. Ya. Oleh siapa? Oleh mayoritas. 12 mengintai 10 mayoritas. Ini membawa kabar yang tadi kita baca, disebut kabar busuk. Dalam bahasa Inggris disebut evil report. Ya, atau bahasa Inggris yang lain menyebut discouraging report. Ya, laporan yang membuat discourage. Discourage artinya apa? Patah semangat. Ya, yang membuat mereka menjadi pesimis. Ya, bahasa lain menyebutkan tadi evil report, laporan yang jahat. Ya, suruh apa yang jahat, apa yang dilebih-lebihkan. Tadi dikatakan negeri itu penduduknya makan orang. Ya, kami lihat keturunan enak ada di sana. Memang ada, tapi tidak banyak. Ya, ada, tapi tidak banyak. Ya, nanti kebenarannya bisa kita telusuri di dalam catatan yang sudah saya sediakan, Yosua pasal 11 ayat 22. Ya, masih ada keturunan orang enak yang belum mati ternyata. Di antaranya siapa? Salah satunya adalah yang disebut Goliat. Siapa Goliat? Yang dikalahkan oleh Daud. Berapa tinggi Goliat? Kalau kita baca nanti 1 Samuel 17 ayat 4, 6 hasta. Hasta itu ini loh, dari siku kita ke ujung, sekitar 50 cm lah kalau kita ini ya, atau 52, 55 cm. Jadi kalau dikalikan 6 berarti kurang lebih 6 kali setengah meter. Berapa? 3 meter. Jadi kalau dikatakan kami seperti belalang, itu jelas hiperbola itu. Belalang itu berapa tahu kita? Kalau di Indonesia belalang paling panjang 8 cm lah. Ya, atau 10 cm, saya belum pernah ketemu belalang 10 cm, 8 cm paling. Kalau mereka seperti belalang, asumsinya, persepsinya, orang enak ini berapa kalinya? Ya, kalau kita ini tinggi 160 ya, itu cuman 8 cm berarti berapa? 20 kalinya kan. Benar enggak? Lah kalau dikatakan tadi ya kami seperti belalang ya, lalu kemudian itu raksasa begitu besar, itu berarti berapa itu? Berapa meter yang dibayangkan oleh orang Israel? Maka ini adalah hoax. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu baca ya di dalam tautan yang saya tulis di catatan kita ya. Di artikel di dalam tautan yang saya tulis di situ ya. Di sana ditulis tentang 12 ciri-ciri berita hoax. Ya, ini dikemukakan oleh Ketua Dewan Pers, namanya Bapak Yosef Adi Prasetyo. Dia mengatakan bahwa hoax adalah kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyaru sebagai kebenaran. Jadi tidak semuanya bohong. Tidak semuanya bohong, tapi ada kebohongan di sana. Ya. Yang disampaikan betul, negeri itu mereka akui limpah susu dan madu. Ini buktinya kami bawa. Ya, tapi ada bagian yang hoax tadi. Ya, nah hoax itu tadi kepalsuan, ketidakbenaran. Ya. Dan memang menurut beliau ya, berita hoax itu
diciptakan. Diciptakan untuk apa? Diciptakan untuk buat orang takut. Ya, jadi hoax ini diciptakan oleh orang pintar tapi jahat. Ya, disebarluaskan oleh orang baik tapi bodoh. Kita ini suka kalau tahu gitu, kita pengen ngasih tahu. Kita itu hatinya baik, ya toh? Kita kasih tahu saudara kita, aduh, ojo sampai. Betul tidak? Kita tidak mau teman baik kita, ojo sampai gitu ya. Hati kita itu baik, tapi maaf kadang-kadang kita bodoh. Kita tidak verifikasi, kita tidak teliti, kita suka tergopoh-gopoh. Kita ini ciri orang Indonesia suka apa? Suka melu-melu ning ora mudeng. Latah. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh presiden kita dalam mengatasi problem nasional ini sudah betul. Ya, sudah betul, sudah baik. Ya. Tidak disuruh semua lockdown. Kalau kita suruh lockdown, waduh pasti kacau ya, suruh ya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mesti belajar ya untuk bisa mendengar dengan baik. Ya. Alasan kita meneruskan berita hoax kenapa? Karena kita tuh kepengen diakui sebagai orang yang tahu. Ya, sebagai orang yang pertama kali mengetahui. Kadang-kadang kan kita ini ya, kalau ngasih tahu gitu, kita pengennya dapat apa tuh? Jempol. Nah, kita ngeposting satu artikel, nanti orang kasih apa? Jempol. Ya. Ya. Yang ditunggu apa tuh? Jempol. Nah, suku. Karena itu sekali lagi suku, jangan dengarkan hoax. Nah, taunya hoax apa enggak? Nanti Anda baca itu ya. Ada ciri-ciri hoax. Cirinya hoax ya adalah ya yang utama membuat orang takut, gelisah, ya, cemas. Kalau ada itu yang membuat kita jadi bacanya kita jadi takut, cemas, kita perlu bertanya, ini benar enggak ini? Sesuatu yang mengagetkan kita, benar enggak ini? Ya. Kemarin ada temennya anak saya SMA meninggal. Begitu saya baca, loh ini bener gak ini? Karena ini anak kemarin ngerjain PR, bukan PR, ngerjain tugas kelompok buat market di rumah saya. Saya ikut bantu, saya ikut ngomong sama anak ini. Dapat kabar anak ini meninggal. Loh kok meninggal? Kenapa? Ya, tenggelam. Ya, saya verifikasi. Ya, sampai kemudian saya datang ke rumahnya. Oh iya betul. Ya, sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang membuat kita shock, yang membuat kita mungkin juga terbit takut, itu perlu kita tanya lagi. Bener enggak? Ya. Dan salah satu ciri hoax yang lain adalah kalimat penutupnya sebarkan. Sebarkan. Itu kalau ada itunya, menurut para ahli mengatakan itu bisa dipastikan itu hoax. Kalau memang itu berita benar, logis, masuk akal, tidak usah ditulis sebarkan. Orang pasti punya naluri untuk nyebar. Benar tidak, Su? Karena ini tidak benar maka didorong, ya sebarno. Benar tidak, Su? Nah itu, Su. Ya nanti Bapak Ibu baca ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Banyaklah membaca perkataan janji Tuhan. Ya, perkataan Tuhan, firman Tuhan, Alkitab itu perlu kita baca lebih banyak. Berapa banyak kita baca lewat HP berita-berita itu dengan kita baca Alkitab? Jujurlah, ya, pasti yang kita baca lebih banyak apa? Ya, kabar-kabar. Sekarang kita mau bertobat, baca Alkitab, baca. Ya,
skip yang kayak gitu, skip aja. Ya, lewati aja. Baca dan lakukan perjanjian itu. Seperti kalau kita bikin perjanjian kan kita wajib untuk memenuhi klausul-klausulnya, ya. Nah, sekali lagi kenapa? Karena yang kita dengar, yang kita baca pasti mempengaruhi suasana hati kita. Yang bisa membuat kita punya iman atau khawatir. Iman itu apa? Percaya. Khawatir juga percaya. Iman percaya apa? Percaya yang baik. Percaya kepada Tuhan, kebaikannya. Khawatir, percaya yang tidak baik. Kenapa kita khawatir? Karena kita percaya. Ya, untung sekarang ini orang mulai cerdas. Ya, orang Semarang juga cerdas. Kita tidak perlulah borong-borong, itu tidak perlu. Ya, kalau borong-borong, semua orang borong bisa rusuh. Ya, siapa yang rusuh? Yang kehabisan atau yang tidak punya uang. Ya. Nah, sekarang kita baca ya, Roma 10 ayat 17. Kita baca bersama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbulnya dari apa? Dengar. Tapi dengar apa dulu? Dengar firman Kristus. Ya. Jadi kalau kita ini kadang-kadang bimbang, kadang-kadang resah, gelisah, sedih, baca no firman. Akan menimbulkan apa? Iman. Definite ya. Jelas tuh. Suruh baca apa? Firman. Jangan nyetel sad song. Nyetel lagu sedih. Ya ambiar hatimu. Salamnya salam apa? Salam ambiar. Dunia itu tidak sedaun kelor. Perempuan bukan hanya dia. Ya toh, benar. Jadi kalau ditolak cintamu, enggak usah ambiar. Ya, tinggal percaya aja bahwa dia tidak cukup baik bagimu dalam pemandangan Tuhan. Atau sebaliknya, kamu yang tidak cukup baik untuk dia. Ya, saudaraku. Jadi baca firman. Ya. Nah, saudaraku, kalau kita terlalu banyak baca-baca yang tidak baik, sekali lagi yang kita baca, yang kita dengar akan mempengaruhi suasana hati kita, dan ini bisa membawa celaka pada kita ya. Ayub 3 ayat 25. Mari kita baca ya. 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Yang kutakutkan itu yang menimpa, yang kucemaskan yang mendatangi. Kata yang kucemaskan dalam terjemahan lama ditulis dengan kata yang kukhawatiri. Yang kukhawatiri apa? Mendatangi. Yang kutakutkan yang menimpa. Jadi kalau tidak mau ditimpa, apa? Ya jangan takut. Kalau tidak mau didatangi, ya udah enggak usah cemas. Ya, walaupun kita dalam hati kita bisa timbul cemas, bisa timbul takut. Ya, Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Itu artinya kita bisa takut, kita bisa khawatir. Janganlah cemas hatimu, berarti kita bisa cemas. Tapi Tuhan bilang apa? Serahkanlah khawatirmu ya kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Ya, dan baca Alkitab supaya yang timbul bukan khawatir tapi iman. Ya, saudaraku. Selanjutnya kita melihat Mazmur 91 ayat 7. Ini ayat juga lagi trending gitu ya, dikutip di sana sini. Ya memang betul ya, untuk memahaminya bacalah konteksnya ya. Tapi kita baca aja ayat 7 ini. 2, 3. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Konteksnya apa? Nanti Anda baca di rumah. Ya, ayat 1 dimulai dengan apa? Ya, berbahagialah orang yang ada dalam lindungan yang maha tinggi. Ya, dalam bahasa lain katakan dalam naungan yang maha tinggi. Ya, dalam bahasa lain, bahasa Inggris, kalau diterjemahkan dalam pangkuan yang maha tinggi. Ya, siapa yang akan luput? Ya, yang diam dalam lindungan Tuhan. Ya, kita ini apa? Domba Tuhan, gembala. Kalau kita mau dilindungi berarti kita harus apa? Ya mau digembalakan. Jangan ngelayap sendiri. Ya, ucul semaunya sendiri. Ya. Tapi kalau kita mau digembalakan, ya mau manut, mau ngikut, ya oleh perkataan Tuhan, kita aman. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu pelajari di rumah lebih dalam karena kita tidak cukup waktu. Kita akan membaca ayat selanjutnya, Keluaran 8 ayat 22 bersama 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ini Tuhan ngomong kepada orang Israel. Di mana? Mereka di Goshen. Goshen itu di mana? Salah satu wilayah Mesir. Jadi mereka sedang ada di Mesir. Tapi Tuhan sudah minta kepada mereka untuk tetap ngumpul, berkomunitas di satu tempat. Tidak boleh ambiar tadi, tidak boleh kemana-mana. Mereka mesti tetap berada dalam satu kelompok kawanan, tinggal di satu tempat yang memang sudah disiapkan oleh Yusuf. Dan Yusuf menyebut tempat itu Goshen. Goshen artinya drawing near. Drawing near itu artinya to come closer. Ya, kalau diterjemahkan artinya datang mendekat. Mereka harus berada di satu tempat yang artinya datang mendekat. Lalu Tuhan tambahi di mana umatku tinggal. Loh, kalau namanya umat mesti beradanya di mana? Ya di dekatnya Tuhan. Ya, kita ini mengaku kita umat Tuhan. Benar enggak kita itu dekat sama Tuhan? Ya, kalau kita umat kita mesti datang mendekat. Ya. Nanti kalau kita datang mendekat, Tuhan janji, ya, aku akan mengecualikan, exception, ya, dikecualikan, ya, yang ini jangan, ya. Tujuannya apa? Supaya engkau mengetahui aku Tuhan ada di negeri ini. Ini kan negerinya bukan negeri mereka, tapi negerinya apa? Mesir. Tapi Tuhan itu ada di Mesir. Dulu Yakub berkata di satu tempat yang disebut Betel, sungguh inilah rumah Allah, Tuhan ada di sini. Setelah pulang dari pelariannya, ya, melarikan diri dari Esau, dia balik ke tempat apa? Ke tempat itu. Karena dia pikirannya Tuhan itu di situ. Tapi dalam pelarian dia kemudian dijumpai oleh Tuhan. Aku Tuhan yang dulu kamu temui di kota Betel itu. Sekarang dia ada di mana? Di Padan Aram. Oh, Tuhan ada di situ. Nah, sekarang kepada keturunnya dikasih tahu, Tuhan bukan di Betel itu atau di Padan Aram. Tuhan juga ada di negeri ini. Dan berkuasa atas negeri ini. Itu pesan yang Musa mesti sampaikan kepada orang Israel. Nanti kamu lihat bagaimana Tuhan membedakan. Ya, nah, banyak sebenarnya ya ayat-ayat ya yang memberi janji kepada kita. Kalau kita ini ibadah, kalau kita ini berbakti, itu kita dibedakan, ya, ya. Tentu bukan berarti, oh, aku kan anak Tuhan,
lalu kemudian kita careless, sembrono. Ya, contohnya misalnya sekolah nih, libur buat apa? Belajar di rumah, bukan dolen. Kerja di rumah, bukan ngelayap, ya. Tapi minggu yang lalu itu ya trending juga di media sosial. Suruh libur di rumah, malah pergi puncak rame, pantai Carita rame, ya. Jadi repot ya, kasih tahu jangan, ya. Nah, lalu kenapa Pak kita hari ini kumpul? Ya, karena kita ini ya, saya memperhatikan Anda itu tiap hari kerja kan, Senin sampai Sabtu Anda sudah kerja. Besok Anda kerja lagi, berangkat enggak? Berangkat. Nah kalau Anda bisa kerja, Anda bisa berangkat, ya, kita pun bisa datang ke tempat ini. Dan kita sudah melakukan sesuai dengan protokolnya. Kemarin kita sudah semprot ruangan ini dengan desinfektan. Ya, kita sedapat-dapatnya ya sementara waktu menunjukkan rasa hormat kita. Ya udah enggak usah salaman tapi kita nganggu aja lah. Ya. Yang yakin mau salaman, ya enggak apa-apa. Yang penting habis itu apa? Cuci tangan. Sama lah kalau kita pergi rumah sakit dan begitu ya. Kita pergi rumah sakit mau enggak mau mejet lift. Ya dah. Kita nanti nengok orang sakit, ranjangnya kita pegang-pegang itu. Benar enggak? Padahal rumah sakit tempatnya apa yang kita lakukan? Pulang kita cuci tangan, baju cuci, langsung masuk kamar mandi. Kita datang dari rumah sakit kan kita tidak langsung masuk kamar kan, lalu kita rangkul anak kita, enggak lah. Nah itu yang harus kita lakukan, itu kebiasaan hidup bersih begitu. Ya, satu lagi ayatnya ya, Ulangan pasal 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Umatnya itu dijaga seperti biji mata. Biji mata, siapa yang boleh biji matanya dibuat mainan? Kan tidak ada. Ya, itu ungkapan ya, bahasa puisi bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan biji matanya diganggu. Ya, dalam Sakaria, nanti Anda pakai Alkitab di HP Anda, cari kata biji mata, ada 4 ayat. Salah satunya di kitab Sakaria. Siapa yang menjamah engkau, menjamah biji mataku, kata Tuhan. Ya, nah, mari kita tetap percaya, ya, dan tetap berhati-hati, ya. Jangan takut, ya. Kita perlu kasih tahu juga family kita, saudara kita. Tidak apa-apa kerja, tapi yo hati-hati, ya. Cuci tangan, ya. Itu kebiasaan kita harus begitu, ya. Bersihkan supaya tidak ada kuman, ya. Juga jangan biasa-biasa pegang-pegang muka, gitu. Kadang-kadang kan, ya, apalagi remaja, puber, ya. Keluar apa? Nah, atas apa? Megang-megang ya. Kucek-kucek. Bahaya. Ya, tapi cuci tangan, ya. Nah, nanti ada ayat-ayat di catatan kita, bacalah dan katakan berulang-ulang. Ya, Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu. Aku akan melindungi kamu kemana kamu pergi. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan memberkati kamu. Itu banyak ayat.